Shalom, kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang buku pengantar ibadah Kristen yang penerbit oleh James F. White. Kami akan menjelaskan dari isi buku ini yang kami mendapati ketika kami membaca, dan terutama saya kasih kesempatan kepada Saudara Zakarias Cangganata. Ya, terima kasih atas waktu dan kesempatan saya menjelaskan tentang ibadah. Menurut yang saya baca dalam buku tentang ibadah. Ibadah menurut saya adalah bagaimana cara kita menyampaikan ungkapan syukur kita kepada Tuhan, di mana Dia memberikan kita napas kehidupan bisa kita hidup sampai hari ini, di mana kita penyembahan kita penuh dengan kerendahan diri di hadapan Tuhan. Contohnya kita beribadah dalam presiden worship atau ibadah liturgi atau ibadah yang lain, di mana saat di situ kita menaikkan setiap ungkapan rasa syukur kita kepada Tuhan dengan sepenuh hati. Maka ibadah kita adalah dengan mempersembahkan tubuh sebagai ibadah yang sejati di hadapan Tuhan. Maka tujuannya kita beribadah sebagai orang Kristen, bagaimana kita secara untuk pengabdian kepada Tuhan, mempersembahkan tubuh sebagai ibadah yang sejati kepada Tuhan. Karena Tuhan telah memelihara setiap kehidupan kita. Kita menyampaikan ungkapan rasa syukur kita kepada Tuhan dengan berbagai hal. Contohnya kalau kita berdoa, menyampaikan setiap pergumulan kita di hadapan Tuhan dengan penuh dengan kerendahan diri. Gimana saat kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, tetapi kita adalah manusia berdosa, tidak luput dari kesalahan. Tetapi Tuhan sangat mengasihi kita, makanya kita perlunya menyampaikan ungkapan rasa syukur kepada Tuhan sebagai orang Kristen. Dengan demikian, ibadah itu bukan hanya kita ibadah saja, tetapi penuh dengan hati yang paling dalam, hati yang bersyukur kepada Tuhan, di mana saat kita berhadapan dengan Tuhan di depan tahtanya, di depan altarnya. Jika kita tidak sanggup lagi untuk berdiri, tetapi kita berlututlah. Kalau jika kita tidak sanggup lagi untuk menyampaikan, untuk kita menghadap ke atas, tetapi tunduklah di bawah altarnya untuk menyampaikan setiap permohonan kita. Jika kita tidak sanggup lagi untuk berkata-kata, kita menangislah di hadapan Tuhan. Tapi janganlah kita menangis di hadapan manusia. Kalau kita tidak sanggup lagi untuk melakukan segala sesuatu, tetapi kita berdoalah, sebab Tuhan selalu mendengar setiap apa yang kita perlukan, setiap apa yang kita inginkan. Maka waktu Tuhan itu selalu sangat baik. Makanya perlunya kita ibadah sebagai orang Kristen. Selain kita beribadah juga, kita juga harus membaca kebenaran firman Tuhan. Maka kita disertai dengan segala apa yang diperlukan dalam kehidupan kita dalam kita membaca kebenaran firman Tuhan. Demikian dari saya. Akan saya persilakan untuk saudara Giri menjelaskan apa yang dia pahami tentang ibadah. Baik, dari saya akan menjelaskan sedikit tentang ibadah. Ibadah yang seperti yang dijelaskan oleh Saudara Zakarias tadi, yang kita harus ibadah itu ibadah tidak hanya ibadah saja, tapi kita harus mendapatkan daripada ibadah itu seperti apa, dan kita juga harus mempersembahkan diri kepada Tuhan. Dan begitu juga dengan kita punya kehidupan dalam kehidupan ini, kita punya tujuan hidup ini, kita utamakan Tuhan agar Tuhan bisa atur hidup kita, kemudian bisa memakai kita secara luar biasa agar kita bisa dapat setiap
apapun yang kita pikirkan. Maka dari itu saya jelaskan sedikit untuk ibadah. Ibadah itu kita ibadah di mana-mana saja bisa, tapi kita harus percaya kepada Tuhan yang sebenarnya, dan kita harus mempunyai prinsip untuk memiliki setiap ajaran-ajaran yang sudah diajarkan sebelumnya. Jadi saya akan memberi kesempatan lagi sesi pertanyaan kepada Zakarias. Saya akan bertanya kepada saudara Giri, mengapa kita harus beribadah kepada Tuhan? Karena kita diciptakan untuk memuji memuliakan nama Tuhan melalui ibadah, pokoknya ibadah apa, ibadah present worship kah, ibadah liturgi kah, ibadah apa saja kita bisa melalui ibadah apa saja kita bisa memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Ya, saya persilakan untuk saudara Giri untuk bertanya kepada saya mengenai ibadah. Saya akan bertanya lagi kembali kepada Zakarias. Apa itu tujuan kita ibadah selama semasa kehidupan kita di bumi? Tujuan kita beribadah kepada Tuhan, yaitu cara kita mengabdi kepada Tuhan, merendahkan diri hadapannya, menyembah Dia, karena satu-satunya Allah yang kita sembah adalah Dia. Dia adalah Allah yang kudus. Dia adalah yang berkuasa di bumi dan di surga. Makanya perlunya kita beribadah kepada Dia dimanapun saat kita berada. Bukan hanya kita berada di gereja saja, tetapi kita berada di mana saja kita berada. Kita mengucap syukur kepada Tuhan. Di saat pun Tuhan kita menangis, di saat pun kita menangis, Tuhan tahu. Pada saat kita dalam kesusahan, nah perlunya kita beribadah dengan sepenuh hati. Tetapi yang saya jelaskan tadi, bukan hanya kita beribadah saja, tetapi memang orang lain juga bisa beribadah seperti kita. Tetapi kita orang Kristen dengan sepenuh hati, dengan segenap hati, menaikkan sejarah ungkapan rasa syukur kepada Tuhan. Makanya perlunya kita beribadah, perlunya ibadah yang sejati, yaitu mempersembahkan tubuh sebagai ibadah yang sejati di hadapan Tuhan. Terima kasih. Baik, kami dari kelompok 4 sudah menjelaskan apa yang kami baca dari buku Pengantar Ibadah Kristen. Terima kasih, Shalom.